Wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, tetaplah kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan kita pada hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis, Nabi SAW berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Jangan engkau tinggalkan doa ini ketika di belakang salat. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku. Ketika kita minta tolong, pertanda kita tidak mampu. Berarti kita minta tolong pada Allah, pertanda kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, supaya aku selalu mengingatmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Kalau kita ingat pada Allah, janji Allah dalam surah Ar-Ra'd, urutan surah yang ke-13, nomor ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, hati mereka akan tenang ketika mengingat nama Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Ketenangan itu ada ketenangan hakiki, ada ketenangan sementara. Sebagai contoh, ketika suami istri bertengkar gara-gara uang belanja, istrinya pun pusing, banyak masalah, akhirnya kawannya mengajak dia menenangkan pikiran. Apa kata kawan dia? Karena kamu baru bertengkar dengan suamimu, ayo kita menenangkan pikiran. Masuk kita ke karaoke, agak 3-4 lagu, kita akan tenang. Sampai di sana tenang, pulang masalah lagi. Besok diulang lagi, sampai ke sana tenang, pulang masalah lagi. Karena ketenangan itu ketenangan sementara. Sama dengan orang, laki-laki punya banyak masalah. Masalah dengan utang, masalah dengan keluarga, masalah dengan istri. Akhirnya kawannya mengajak dia memakai narkoba. Saat dipakai, tenang. Setelah habis itu muncul lagi masalah. Ketenangan sementara. Tapi yang kita inginkan itu ketenangan hakiki. Ketahuilah, ketenangan hakiki hanya kita gapai dengan berzikir, mengingat Allah. Surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku supaya aku selalu mengingatmu. Wa syukrika, tolong aku ya Allah supaya aku bersyukur dengan nikmat-nikmatmu. Normal, baru kita banyak bersyukur ketika nikmat itu sesuai dengan kehendak kita. Padahal dalam satu hadis, Nabi menjelaskan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tak bisa bersyukur dengan yang sedikit, itu tak bisa bersyukur dengan yang banyak. Karena bagi dia selalu kurang, dan kurang. Oleh karenanya kita berdoa, ya Allah tolong aku supaya aku mensyukuri nikmat-nikmatmu. Kalau kita bersyukur, apa Allah berikan? Surah Ibrahim, surah 14 ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, janji Allah akan menambah. Doa yang ketiga tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah supaya melakukan ibadah terbaik untukmu. Dalam surah Al-Baqarah, urutan surah yang kedua, nomor ayat 21. Ya ayyuhan nas. Bapak Ibu, dalam ilmu tafsir, kalau kita melihat ya ayyuhan nas waktu membaca Al-Quran, berarti ayat itu makkiyah. Tapi kalau jumpa ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat itu madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Saya ulang, kalau ya ayyuhan nas di awal ayatnya berarti makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu berarti madaniyah. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan orang-orang sebelummu. Apa gunanya kalau ibadah? La'allakum tattaqun,
Mudah-mudahan sifat takwa lahir di hati kita. Oleh karenanya, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, dan ini wasiat pada kita semua, jangan tinggalkan doa ini ketika kita selesai sholat. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika, supaya aku selalu mengingatmu, wa syukrika, supaya bersyukur dengan nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, tolong aku supaya melakukan ibadah terbaik untukmu. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, judul kajian kita adalah Hablun minan nas. Ada yang kita kenal dengan Hablum minallah, ada yang kita tahu dengan namanya Hablun minan nas. Ada di surah Ali Imran, urutan surah yang ketiga, nomor ayat 112. Allah berfirman, duribat alaihimuz zillah, orang akan ditimpakan kehinaan, illa, kecuali bihabalim minallah, baik hubungan pada Allah, wa habalim minan nas, baik hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah sudah sering kita jelaskan bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk keikhlasan, dalam bentuk ketakwaan. Tapi banyak kita lupa, selain hablum minallah ada yang dinamakan dengan hablun minan nas. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena orang beriman yakin ada namanya ihsan. Ketika ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Waktu menyembah Allah, apabila engkau tak melihat Allah, yakinkan dalam dirimu Allah pasti melihatmu. Maka timbullah di hati kita sifat muraqabah. Surah An-Nisa, surah keempat, nomor ayat yang pertama, innallaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah selalu mengawasi dimanapun kamu berada. Hadis tadi, ittaqillah, takutlah pada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Yang kedua, wattabi'is sayyi'atil hasanah tamhuha, ketika berbuat salah, ketika berbuat yang tidak baik, buatlah kebaikan setelahnya untuk menutupi kesalahan yang sebelumnya. Dikenal dengan namanya taubatan nasuha. Ketika berbuat salah, setelahnya buatlah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Yang ketiga, di hadis itu dijelaskan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik, berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang terpuji. Maknanya kita diajarkan hablun minan nas, ada juga hablun minallah. Taubat dari dosa hablun minan nas itu lebih berat daripada hablun minallah. Hablun minallah pertama menyesali perbuatan, yang kedua memohon ampun pada Allah, yang ketiga berjanji tak mengulangi kalau dosa kita kepada Allah. Kalau hablun minan nas ada empat. Pertama menyesali, yang kedua memohon ampun pada Allah, yang ketiga berjanji tak mengulangi, yang keempat kezoliman yang kita lakukan mohon maaf pada yang bersangkutan, barang yang kita ambil minta izin pada orang yang bersangkutan. Itu berbeda dengan hablun minallah. Ketika berdosa, membuat salah, kita istighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Itu tak bisa ketika ada orang menagih utang. Mana utangmu kemarin 3 juta? Astaghfirullah. Tak bisa. Karena hablun minan nas, kembalikan kezoliman yang pernah kita lakukan, minta maaf terhadap kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kata kuncinya, ada hablun minan nas diajarkan dalam agama kita. Hadis Nabi tadi, bertakwalah pada Allah dimanapun berada. Ketika berbuat salah, buatlah kebaikan untuk menutupi kesalahan yang sebelumnya. Yang ketiga, berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang terpuji. Maka dalam surah Al-Maidah tentang hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, Al-Maidah surah kelima ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Jadi hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia akan rusak dengan beberapa hal. Ayatnya nanti Bapak Ibu cek di surah Al-Hujurat
urutan surah 49 nomor ayat 11-12. Yang 6 ini kita lakukan silaturahim rusak, yang 6 ini kita kerjakan hablum minan nas tidak baik. Apa itu? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi saya ingatkan, kalau ya ayuhan nas berarti makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti madaniyah. Ayat tentang puasa Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 183. Itu dimulai dengan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Amanu berarti ayat itu adalah madaniyah. Ini sama dengan ini ayat madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yashar qaumun min qaumin. Jangan mengolok-ngolok satu suku di antara suku yang lain. Kita semua tak pernah meminta pada Allah dari suku mana kita dilahirkan. Tak pernah meminta pada Allah warna kulit apa yang kita punya. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya rusak silaturahim, hablum minan nas tidak baik ketika kita saling mengejek satu suku di antara yang lain. Kenapa? Boleh jadi orang yang diejek-ejek itu khairam minhum, lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Kata kuncinya, pertama rusak hubungan kita ketika saling mengolok-olok satu di antara yang lain. Nauzubillah. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan merendahkan saudaramu. Kalau tadi kita mengolok-ngolok karena warna kulit, karena perbedaan suku, karena dari mana asal seseorang. Yang kedua, merendahkan orang karena status sosial dan keadaan ekonomi. Jangan lupa, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah subhanahu wa ta'ala kuasa memutarbalikkan kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan merendahkan saudaramu, jangan merendahkan orang lain karena keadaan ekonominya hari ini, karena status sosialnya di masyarakat. Yang ketiga, hablum minan nas itu akan rusak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil orang dengan nama-nama yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Kebiasaan Arab jahiliyah mempunyai beberapa banyak nama. Ada nama aslinya, ada nama gelar baiknya, ada nama gelar buruknya. Seringkali ketika bertengkar, gelar buruk inilah yang selalu diucapkan, maka ayat ini turun. Artinya, jangan panggil orang dengan gelar-gelar yang buruk, walaupun kita sudah akrab, walaupun kita sudah selalu bersama dan dekat dengan orang tersebut. Yang keempat, hablum minan nas akan rusak. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat sesudahnya, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhi daripada banyak berburuk sangka. Sangka buruk yang ada di kepala kita, negatif thinking yang kita pikirkan, itu seringkali membuat kita tidak objektif ketika menilai orang lain. Oleh karenanya, jangan suuzon, jangan berburuk sangka. Makanya dalam ayat dijelaskan, inda akum fasikum binaba'in, kalau ada orang bawa berita, jangan langsung percaya. Apa yang kau lakukan? Fatabayyanu, cross check, periksa, perjelas. Apakah berita ini benar atau hoax? Apakah dia hak atau hoax? Hak artinya benar, hoax artinya palsu. Jadi jamaah yang berbahagia, jauhi daripada pikiran negatif thinking pada orang lain. Hablum minan nas akan rusak di sana, silaturahim akan rusak di situ. Yang kelima, wala tajassasu, jangan mencari-cari salah orang lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tuba, beruntunglah orang liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, sibuk mencari salah dirinya sehingga ia lupa mencari salah orang lain. Tapi rugi yang sibuk mencari salah orang, lupa dengan kealpaan yang ada pada dirinya sendiri. 8 doa kita minta dalam duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajaburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'fu anni, maafkan salahku. Nomor 3 kita minta, wajaburni, ya Allah tutup aibku. Bagaimana mungkin kita membuka dan mencari-cari aib orang lain? Oleh karenanya, rusak silaturahim, hablum minan nas akan tidak baik ketika kita mencari-cari salah orang lain. Yang keenam, wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan menyebarluaskan aib orang lain. Di ujung ayat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu ingin memakan bangkai saudaramu? Itu sama dengan ketika kita menyebarluaskan aib orang lain. Contoh, di televisi kita lihat berita Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang yang disinyalir memproduksi bakso celeng. Itu kejadian itu misal, contoh ya,
ada di Jakarta. Kita di Pekanbaru yang melihat berita itu langsung jijik, dan tukang bakso lewat depan rumah kita tak ingin lagi makan bakso karena terfikir dengan berita yang kita tonton yang ada di Jakarta tadi. Maknanya kita tidak mau makan karena disinyalir di Jakarta ada bakso celeng, padahal di sini bersih. Artinya dengan bakso celeng tak mau kita makan, tapi kita mau makan bangkai saudara kita. Kapan itu? Ketika menyebarluaskan aib orang lain. Jadi jamaah, hablum minallah itu penting, hablum minan nas juga itu penting. Oleh karenanya kita akan dilimpahkan kehinaan kecuali baik hablum minallah dan juga baik hablum minan nas. Ingat Bapak Ibu, hablum minan nas bertaubatnya lebih banyak caranya. Pertama, menyesali. Kedua, mohon ampun pada Allah. Yang ketiga, berjanji tak mengulangi. Yang keempat, apa yang kita lakukan, utang yang kita pinjam, kezoliman yang kita lakukan, minta izin pada orang yang bersangkutan. Nabi bersabda, ittaquz zulma, takutlah terhadap kezoliman, fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Karena kezolimanmu pada orang itu akan menjadi kegelapanmu di hari kemudian, menjadi penghalangmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat pada kita. Untuk pertemuan hari Rabu depan, judul kajian kita 7 dosa terbesar. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan diberikan Allah taufik dan hidayah sehingga kita selalu dalam ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.